Film ini dimulai dengan cerita Kim Soo-yoon. Dia adalah calon istri saya. Soo-yoon adalah seorang remaja yang sedang dirundung masalah yang sangat berat. Ibunya sakit, rumahnya di kota ditinggalkan, dan dirinya lebih memilih untuk kembali ke rumah lama keluarganya yang berada di tengah-tengah persawahan. Soo-yoon pun membersihkannya supaya sewaktu-waktu jika ibunya pulang dari rumah sakit untuk recovery bisa langsung menempati rumah tersebut. Soo-yoon menyadari bahwa ponselnya hilang di kereta waktu di perjalanan, membuat dirinya susah untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Beruntungnya, ia menemukan sebuah telepon rumah yang sudah tua yang masih bisa digunakan. Ia pun menelepon ke nomor ponselnya sendiri, dan memang benar bahwa handphonenya sudah ditemukan oleh seseorang. Tapi seseorang tersebut tidak berniat untuk mau mengembalikan ponselnya Soo-yoon. 저희가 다시 전화 드릴게요. Akhirnya Soo-yoon pun berniat untuk melacak handphonenya dengan menggunakan kode GPS. Hingga tiba-tiba telepon itu kembali berbunyi lagi. Soo-yoon mengira itu adalah orang yang menemukan handphonenya, namun nyatanya tidak. Suara di balik itu adalah suara perempuan yang berkata bahwa ibunya gila dan ia sekarang dikurung di dalam kamar. Si penelpon itu mengira bahwa ia menghubungi nomor telepon atas nama Sun-hee dan langsung mematikan telepon ketika Soo-yoon menjelaskan bahwa itu adalah telepon salah sambung. 죄송한데 지금 어디에 전화 거셨어요? 어디요? 전화 잘못 거신 것 같은데. Di sini dijelaskan bahwa ibunya Soo-yoon mengalami penyakit tumor otak yang ganas. Dan di hari itu dokter merujuk Soo-yoon untuk membawa ibunya ke rumah sakit yang lebih besar. Karena mereka tidak mampu melakukan operasi yang begitu sulit tersebut. Dijelaskan juga bahwa hubungan Soo-yoon dan si ibu juga kurang begitu baik. Karena sebuah masa lalu yang begitu pahit. Di mana Soo-yoon selalu menyalahkan ibunya atas tragedi di mana ayahnya meninggal. Karena kebakaran di dalam rumahnya yang dipicu atas kelalaian lupa mematikan tabung gas. 너 그렇게 말하는 거 아니야. Kembali lagi ke rumah, Soo-yoon lagi-lagi mendapat telepon dari orang yang sama, yang selalu mengira bahwa nomor telepon itu adalah nomor telepon rumah Sun-hee. Dan ia juga mengatakan alamat rumahnya, di mana ia sedang disiksa oleh ibunya. Soo-yoon pun mulai menjelaskan bahwa ini hanyalah salah sambung. Tapi suara wanita di balik telepon itu masih ngotot dan justru menuduh Soo-yoon berbohong. Lalu setelah itu barulah Soo-yoon sadar bahwa alamat yang diucap suara itu adalah alamat rumah yang sekarang ia tinggali. Hari mulai malam, Soo-yoon yang tengah tertidur pulas tiba-tiba terbangun oleh satu suara. Dan itu hanyalah suara lukisan keluarganya yang jatuh. Dan ketika ia mau membenarkan pakunya, ia baru sadar bahwa di balik tembok tersebut nampak seperti ruangan kosong yang sengaja ditutup. Sehingga langsung saja tanpa pertimbangan Soo-yoon menjebol tembok tersebut. Dan benar adanya bahwa ia menemukan sebuah lorong menuju ke ruangan bawah tanah. Langsung saja Soo-yoon menyusuri lorong tersebut dan menemukan sebuah kursi dan satu boneka yang terduduk di sana. Lanjut, tidak cukup di sana, Soo-yoon juga menemukan sebuah buku diari yang jelas itu adalah milik seseorang. Dibacalah buku itu yang ditulis pada tahun 1999. Sebuah cerita tragedi di mana ia mau dibakar oleh ibunya sendiri. Dan juga menemukan satu foto anak perempuan. Langsung saja ia menemui paman Sung-ho. Sebagai warga asli pastilah Sung-ho kenal dengan gadis di foto itu. Dan nama gadis itu adalah Yong-suk, gadis yang sudah lama meninggal. Dan nampak di sana paman Sung-ho enggan untuk bercerita banyak dan hanya mengatakan bahwa ibu dari Yong-suk adalah seorang dukun. Soo-yoon tidak mendapatkan informasi yang ia inginkan. Di sepulangnya ia dari kebun paman Sung-ho, ia melihat ada satu toko dan toko itu bernama Toko Sun-hee. Sama dengan nama yang selalu diucap oleh suara di balik telepon tersebut. Sesampainya Soo-yoon di rumah, kembali lagi ia mendapatkan telepon dari wanita itu. Dan kali ini wanita itu benar-benar ketakutan. Dan sekelebat kita diperlihatkan bahwa ia benar-benar diseret oleh seseorang perempuan. Soo-yoon pun mulai merasa takut. Dan benar saja bahwa wanita di balik telepon itu hendak dibakar oleh ibunya. Dan seolah kejadian itu berada di timeline yang berbeda namun di tempat yang sama.
Hingga di keesokan harinya, barulah Suyun mencocok logikan antara gadis yang menelponnya itu dengan informasi-informasi yang bisa Suyun dapat dari internet. Dari alamat rumah, foto yang ia temukan, dan juga membaca buku harian yang ditulis Yung Suk di tahun 1999. Membuat Yung Suk terkejut dengan fenomena itu, sehingga membuat Suyun lebih menegaskan lagi bahwa meskipun sulit untuk dipercaya, jika mereka benar-benar saling terhubung satu sama lain di antara timeline yang berbeda, Suyun yang ada di masa sekarang dan Yung Suk di tahun 1999 tertabrak antara garis lurus hampir 20 tahunan. Aku ngomong apa sih bangsat? Lanjut, belum bisa dipercaya oleh Yung Suk, Suyun pun mencoba meyakinkan di mana ia mencari informasi di internet tentang berita di tanggal di mana Yung Suk berada, yaitu tanggal 18 November 1999. Suyun mengatakan bahwa nanti malam akan ada pesawat jatuh. Dan benar saja, Yung Suk memastikan di malam harinya bahwa apa yang dikatakan oleh Suyun benar-benar sesuai. Dan akhirnya barulah Yung Suk mau menerima fenomena ganjil tersebut. Yung Suk diberitahu berbagai perkembangan zaman yang ada di timeline-nya Suyun. Dari perkembangan internet, komputer, bahkan Yung Suk begitu tidak percaya dengan teknologi video call. Mereka saling bercerita kesana kemari hingga Suyun punya ide untuk mencarikan info tentang kehidupan Yung Suk di masanya. Namun Yung Suk menolak karena ia menjelaskan bahwa berdasarkan apa yang dikatakan oleh ibunya, bahwa kehidupannya Yung Suk di masa depan begitu sangat suram. Yung Suk juga menjelaskan tentang siksaan-siksaan yang dilakukan oleh ibunya kepadanya, dan menjelaskan bahwa ibu yang sekarang bukanlah ibu kandungnya karena ibunya yang asli sudah lama meninggal. Dengan cerita itulah Suyun juga bercerita bahwa ayahnya juga meninggal. Bahkan meninggalnya di tahun yang sama, di bulan yang sama di timeline-nya Yung Suk. Namun perbincangan itu tidak bisa diteruskan karena Yung Suk tahu kalau ibu tirinya menuju ke kamarnya. 잠시만. Dan benar saja bahwa di tanggal timeline-nya Yung Suk, keluarga Suyun berencana untuk mencari tempat tinggal baru di perdesaan. Dan rumah yang ingin mereka beli adalah rumah tempat tinggal Yung Suk. Sehingga di sanalah Yung Suk bertemu dengan Suyun kecil di masa itu, yang ketakutan melihat gadis merawutan seperti Yung Suk. 너 이름이 사요? Langsung saja, Yung Suk menelepon Suyun dan langsung mengarahkan suara telepon ke arah keluarga Suyun di masa lalu yang tengah negosiasi harga rumah tersebut. Membuat Suyun menangis, bisa kembali mengingat masa itu dan kembali lagi mendengar suara ayah tercintanya. Dan setelah itu, di sanalah Yung Suk memiliki sebuah ide, di mana ia mungkin bisa meriset tragedi yang menyebabkan ayah Suyun meninggal itu, di mana kini mereka mulai bermain dengan takdir yang sudah tertulis. Sehingga singkat cerita, tiba di mana tanggal 27 November 1999, hari di mana ayah Suyun yang seharusnya meninggal, Yung Suk menyelinap keluar rumah dan segera menuju rumah yang ditinggali keluarga Suyun. Hanya dengan berbekal alamat yang tertulis di kertas, akhirnya Yung Suk berhasil menemukan tempat tinggal Suyun. Hari di mana tragedi meledaknya gas di rumah Suyun yang menelan kehidupan ayahnya pun seketika digagalkan oleh Yung Suk. Dan seketika, dunia masa yang dijalani oleh Suyun telah berubah. Dan itu benar-benar nyata. Meskipun otak Suyun berusaha untuk mencerna semuanya, ia hidup dengan kemapanan. Rumah Yung Suk yang ditinggalinya itu menjadi lebih mewah dan indah. Juga dengan ibunya yang sehat walafiat tanpa penyakit apapun. Dan terlebih pentingnya lagi, ada sang ayah yang kembali bisa ia lihat. 술 맞은 게 꼭 너처럼 생겼.
또 왜 그래? 형수가 고마워. Langsung saja ia mengucapkan beribu terima kasih kepada Yongsuk. Ia sangat bahagia meskipun Suyun tidak tahu bahwa Yongsuk tengah menderita cambukan dari ibu tirinya karena berani keluar dari rumah tanpa seizinnya. Hari demi hari dijalani oleh Suyun meskipun dia harus menyesuaikan karena benar-benar kagok dengan kesempurnaan keluarga yang ia miliki. Dan sebagai gantinya, ia sering memutarkan lagu-lagu dari band favoritnya Yongsuk dan merekamnya ke sebuah mixtape yang notabene band tersebut belum merilis lagu itu, bahkan belum kepikiran dengan lagu tersebut. Anjay. Hari demi hari dilalui oleh kedua orang yang terhubung di waktu yang berbeda itu. Dan disinilah awal mula semua malapetaka tercipta. Suyun yang terlena dan terlalu sibuk dengan dunia sempurnanya itu lalai sehingga mengakibatkan Yongsuk merasa dilupakan. Karena tidak ada yang berubah di kehidupan Yongsuk. Dia masih terpuruk dalam kehidupannya yang keras. Hingga suatu hari Yongsuk marah dengan Suyun setelah dijelaskan dan Suyun meminta maaf karena tengah sibuk menikmati kehidupannya. Di sana Yongsuk tertawa cekikian. Suyun tidak sadar bahwa tertawanya Yongsuk itu menyimpan sebuah kejahatan yang mengerikan. 줄 알고. Hingga tiba-tiba pula Suyun merasa bahwa suara di balik telepon itu berbalik orang dan itu adalah ibu tiri Yongsuk dan mengatakan siapapun yang teleponan dengan Yongsuk jangan ulangi hal itu lagi dan langsung mengancam akan membunuh Suyun jika hal itu terulang. Beliau tidak tahu saja yang ditelepon itu adalah sosok yang ada di masa depan. 여보세요? 다신 영숙이랑 전화하지 마라. 네가 다친. Dan benar saja, di malam itu entah ritual apa yang ibu itu lakukan. Ia mengikat Yongsuk, membacakannya mantra-mantra, dan langsung mencabuk Yongsuk dengan beringas. Bahkan Suyun pun bisa merasakan kejadian keji tersebut. Lanjut, kita dibawa ke dunianya Yongsuk. Di hari itu, ibu Yongsuk berencana akan melakukan sebuah ritual. Namun di tengah jalan, ia mampir di sebuah toko yang kita tahu itu adalah tokonya Sunhee. Dan benar bahwa Sunhee adalah gadis lugu yang memiliki luka bakar di kakinya. Dan Sunhee adalah keponakan dari si ibu tiri Yongsuk. Di lain tempat, Suyun berusaha mencari informasi apapun tentang kehidupan Yongsuk di masa lalu. Dan dengan adanya internet, tidak sulit untuk Suyun mendapati informasi di masa lalu. Dan ia membaca sebuah berita di mana Yongsuk akan dibunuh di tahun itu. Ibu tiri yang membunuh anaknya sendiri dengan balutan ritual eksorsis atau pengusiran roh jahat. Dan bertepatan dengan tanggal tersebut, sehingga dengan cepat Suyun memberitahu Yongsuk bahwa di harinya itu ia akan mati dibunuh oleh ibunya sendiri. 엄마? 엄마는 왜? Dan benar adanya, di malam itulah si ibu akan membunuh Yongsuk yang seharusnya takdir mengatakan bahwa ibunya berhasil membunuhnya. Namun berkat Suyun, Yongsuk berhasil merubah takdirnya dan berbalik malah membunuh ibu tirinya tersebut. Dan kelakuannya itu tidak ia katakan kepada Suyun. Dia hanya mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman semata. Dan sekarang Yongsuk berasa terlahir kembali. Ya jelas kini Yongsuk bebas. Dia baru bisa menikmati dunianya tanpa belenggu dari sang ibu. Berbagai dunia yang tidak pernah ia rasakan kini benar-benar bisa ia dapatkan.
Beralih ke zamannya Suyun, di hari itu Paman Sungho berkunjung ke rumah Suyun dengan membawakan stroberi-stroberi yang segar. Dan bersamaan juga dengan Sungho muda yang ada di zamannya Yongsuk juga berkunjung untuk berbagi stroberi. Yang semestinya di takdir aslinya, Sungho muda harusnya disambut oleh si ibunya Yongsuk. Paham kan ya? Namun disinilah apesnya, di mana Sungho muda tidak sengaja membuka lemari es Yongsuk dan mendapati potongan organ-organ dari tubuhnya si ibu. 결혼은 무슨 인생 혼자 사는 거죠. Bebarengan dengan Suyun mengangkat telepon dari Yongsuk dan disanalah terdengar suara rintihan dan semburan darah. Yang dimana Suyun belum menyadari apa yang telah dilakukan oleh Yongsuk hingga telepon terputus dan Suyun melihat bekas noda stroberi di bajunya tiba-tiba menghilang. Perasaannya sudah tidak enak hingga ia pastinya kembali. Paman Sungho benar-benar seperti lenyap di telan bumi. Kedua orang tuanya pun seolah tidak pernah kenal dengan yang namanya Sunho. Tidak cukup di sana, Suyun menuju ke persawahan yang seharusnya itu adalah kebun stroberinya milik Paman Sungho. Dan benar adanya, kebun itu berubah menjadi gubuk yang sudah lama ditinggal sang pemilik. Belum cukup di sana, Suyun menuju pos polisi setempat dan menanyakan tentang orang yang bernama Sungho. Dan polisi menjawab bahwa Sungho sudah lama meninggal dan polisi mengeluarkan berkas kasusnya. Dulu Sungho tewas dengan dimutilasi oleh seorang gadis dan gadis itu adalah Yongsuk. 사건 피해자 박성호. Marahlah Suyun kepada Yongsuk kenapa Yongsuk bisa tega membunuh ibu tirinya dan juga Paman Sungho sehingga Yongsuk hanya bisa mengelak hingga Suyun membacakan nasib yang akan dialami Yongsuk yang tertangkap sebagai pembunuh berantai dan dipenjara seumur hidup. Dan Yongsuk pun tidak mengira jika seperti itu ia akan membusuk di penjara di masa ia baru saja merasakan kebebasan dalam hidupnya. Suyun terus saja meminta penjelasan kenapa ia bisa membunuh Sungho. Namun Yongsuk hanya berfokus pada dirinya sendiri bagaimana polisi bisa menangkapnya. Dan Suyun diminta untuk harus membantunya agar tidak tertangkap polisi. Bahkan Yongsuk menyinggung tentang jasanya yang sudah menolong Suyun yang membuat ayahnya masih hidup sampai sekarang. Dengan gagap Suyun menanggapi hal itu membuat Yongsuk marah dan jiwa psikopatnya pun muncul. Memaki Suyun dengan kata-kata kasar dan hina. Yang memang dasarnya Yongsuk ini dari lahir sudah memiliki sedikit gangguan jiwa. 살려준 은혜를 모르고 이 씨발년이 좀 사람 도와달라. 또 배웠어 씨발년아. 여보세요? 이 씨발년아! Semakin stres saja Yongsuk karena teleponnya tidak pernah diangkat oleh Suyun. Hingga pada akhirnya, tibalah hari di mana Suyun dan ayahnya menuju ke rumah Yongsuk di waktu itu yang secara asli. Sebenarnya di hari itu harusnya ibu Yongsuk yang akan menyambut guna deal-dealan tahap akhir penjualan rumahnya. Dengan berubahnya takdir tersebut membuat Yongsuk menang banyak dan memiliki rencana untuk memberi pelajaran kepada Suyun. 지금 잠깐 잠드신 것 같아요. 들어와 계세요. 딸. Dan pada akhirnya di zamannya Suyun yang di hari itu ia sedang belajar mengemudi bersama ayahnya. Tiba-tiba cerita indah lenyap seketika. 야, 우리 Dan yang lebih berbahaya lagi, Suyun kecil tertangkap oleh psikopat Yongsuk. Suyun kembali ke rumahnya dan rumah yang indah kini kembali berubah menjadi rumah kosong, berantakan yang tak berpenghuni. Ia kembali mendengar suara telepon itu. Di sana Suyun marah dan memaki-maki Yongsuk tentang kejahatan yang diperbuatnya. Ia tidak terima bahwa ayahnya dibunuh oleh Yongsuk di dalam dunianya. Namun namanya juga psikopat. Justru Yongsuk menceritakan bagaimana
jeritan kesakitan ayahnya ketika lehernya digorok olehnya. Tidak hanya itu, Young-suk kini menyekap Soo-yun kecil dan tidak segan untuk menyiksanya. Ia diberi kesempatan oleh Young-suk dan menugaskan Soo-yun untuk mencari informasi bagaimana cara polisi menangkapnya agar Young-suk bisa mencegah hal itu terjadi. Sehingga Soo-yun mempunyai sebuah ide. Dia tidak mau kalah. Dengan informasi yang mudah ia dapat, ia akan menjebak Young-suk dengan mencari tragedi di tanggal zamannya Young-suk. Dan Young-suk pun dijelaskan bahwa polisi bisa menangkapnya karena polisi mendapatkan barang bukti pisau yang dibuang oleh Young-suk. Pisau yang digunakan Young-suk untuk membunuh para korban-korbannya. Dan pisau itu ditemukan oleh pemungut sampah. Sehingga Young-suk diarahkan untuk menuju ke tempat tersebut sebelum ditemukan oleh polisi. Dan sebenarnya tempat itu adalah tempat yang akan mengalami tragedi ledakan karena sebuah tragedi kebocoran gas. Soo-yun ingin melenyapkan Young-suk saat itu juga. Sampailah Young-suk ke tempat yang dimaksud oleh Soo-yun tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan. Dan sayang sekali Young-suk berada di luar ketika ledakan itu terjadi. Sehingga tanpa disadari Soo-yun, Young-suk berhasil selamat. Semakin naik pitam Young-suk di sana dan tanpa basa-basi ia menyiram Soo-yun kecil dengan menggunakan air mendidih. Membuat Soo-yun besar yang ada di zamannya juga merasakan kesakitannya sama seperti Soo-yun kecil. Dan di sanalah juga barulah kita diberitahu. Young-suk mengatakan yang sebenarnya, memberitahu kepada Soo-yun bahwa dulu penyebab kematian ayahnya ternyata bukan salah ibunya. Itu adalah ulah dari Soo-yun sendiri yang menghidupkan kembali tabung gas yang sebenarnya sudah dimatikan oleh sang ibu. Tidak cukup di sana, di hari itu juga di zamannya Young-suk karena tidak ada kabar ibunya Soo-yung tengah mencari suaminya dan anaknya Soo-yun yang tengah pergi ke rumah Young-suk. Bisa Young-suk ketahui dari pesan suara yang dikirim ke teleponnya ayahnya Soo-yun yang sudah menjadi mayat itu. Sehingga bisa saja ini menjadi kesempatan juga bagi Young-suk untuk membunuh ibunya Soo-yun. Mendengar hal itu, Soo-yun pun langsung menuruti permintaan Young-suk. Ia langsung bergegas berlari menuju pos polisi guna untuk mencari berkas kasus tentang bagaimana polisi bisa menangkap Young-suk. Setelah diberitahu yang sebenarnya, berhasillah Young-suk mendapatkan pisaunya yang seharusnya menjadi cikal bakal ia akan tertangkap oleh polisi. Dan dengan dilenyapkannya barang bukti tersebut, lenyap pula semua catatan kasus yang dilakukan oleh Young-suk. Tidak ada cerita yang mengisahkan Young-suk yang tertangkap, sehingga takdir kembali berubah. Rumah yang kosong itu bergetar mengikuti takdir yang baru. Dan tempat itu menjadi tempat asing bagi Soo-yun. Ia pun berlari keluar hingga tak sengaja catatan kepolisian yang dibawanya itu terjatuh dan terbuka di halamannya kasusnya Young-suk. Catatan cerita kriminal yang pernah terjadi di masa lalu. Seorang ibu yang mencari suami dan anaknya di sebuah rumah. Dan memang benar, ibunya Soo-yun ditemani polisi tengah menggeledah rumah Young-suk di zamannya. Dengan begitu, seketika Soo-yun sadar, sesuai takdir yang baru, rumah itu ternyata tetap rumahnya Young-suk. Dan benar, Young-suk masih hidup dan sudah menjadi ibu-ibu psikopat yang ugal di zamannya Soo-yung yang sekarang. Soo-yun pun berniat untuk mencari lagi telepon tua itu di rumah itu agar bisa kembali terhubung ke masa lalu dan merubah takdir apapun yang masih bisa dirubah. Dan Soo-yun pun akhirnya kembali menyusuri lorong bawah tanah itu. Dengan kepemilikannya Young-suk, ruangan itu sudah di-upgrade dan nampak memang ruangan itu dikhususkan menjadi ruangan eksekusi dari ratusan korban-korbannya Young-suk. Dan ketemulah telepon genggam tersebut.
Di zamannya Yongsuk, rumah itu tengah digeledah dan mereka tidak bisa menemukan apa-apa sebelum kembali si ibu meminjam telepon yang dimiliki oleh Yongsuk yang niatnya untuk kembali menghubungi suaminya. Namun justru ia malah terhubung oleh Suyun dewasa, sehingga Suyun yang tahu bahwa itu adalah suara ibunya, ia pun langsung menyuruh ibunya untuk segera pergi dari sana karena Yongsuk akan membunuhnya. Belum bisa dicerna dengan baik oleh si ibu apa maksud dari suara di balik telepon itu, tiba-tiba 선하게 주세요. 너 이제 와서 왜 그래? 선하게 주세요. di masanya Suyun, ia langsung bertarung dengan psikopat Yongsuk. Sedangkan di masanya Yongsuk, si ibu berjuang melawan Yongsuk yang masih muda. Menjadi satu kejadian yang sama, Suyun dengan tegas langsung memerintah ibunya untuk mencari benda apapun untuk dijadikan senjata. Namun Yongsuk muda lebih cerdas, di mana ia mengalihkan perhatian si ibu dengan Suyun kecil yang tidak berdaya. 엄마 있으니까 괜찮아. Dan pertarungan pun terjadi. Suyun dewasa hanya bisa menunggu hasil dari pertarungan tersebut. Dan ya, pemenangnya adalah Yongsuk. Kini Yongsuk siap untuk menebas Suyun kecil. Bersamaan dengan di masanya Suyun, Yongsuk dewasa juga berhasil menjebol pintu dan juga akan menebas Suyun dewasa. Dan iya, si ibu di sisa sekaratnya, dia berhasil menggapai Yongsuk dan jatuh bersama dari atas tangga. Suyun berhasil selamat. Rumah itu kembali menjadi rumah kosong yang tak berpenghuni. Dengan begitu, langsung saja Suyun berlari ke rumah sakit, berharap semoga saja ia masih bertemu dengan takdir yang sama, yaitu keadaan di mana ibunya tengah dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi kanker. Namun sayang, sesampainya di sana ternyata kasur itu ditempati oleh orang lain. Lalu dia menuju ke pos polisi menanyakan berkas apapun yang mencatat kejadian yang pernah ada di rumahnya. Polisi pun tidak mempunyai data apapun yang ditanyakan oleh Suyun. Dan langkah terakhir, Suyun pun menuju ke makam ayahnya. Dan hanya itu yang sama, batu nisan ayahnya berdiri kokoh, tertulis tanggal meninggal sesuai dengan tragedi di mana ayahnya dibunuh oleh Yongsuk. Suyun hanya bisa menangis dengan kehancuran hidupnya. Hingga tiba-tiba dia melihat ibunya datang dengan setelan rapi dan memarahi Suyun yang tidak mengangkat teleponnya. Suyun juga melihat berbagai bekas bacokan di leher, di tangan, dan dimanapun itu yang ada di tubuh ibunya. Atas ini semua membuat masa depan Suyun kembali damai bersama ibunya yang menjadi sehat. Dan Suyun pun menangisi atas syukurnya masih ada mutiara yang bisa ia miliki, yaitu sang ibu. Dan film pun tamat. Sebentar, tiba-tiba muncul klip lagi. Kita kembali ke rumah Yongsuk dan Yongsuk masih hidup, mengatakan bahwa di malam itu ia akan tertangkap oleh polisi. Dan Yongsuk tua merencanakan sesuatu agar mereka bisa merubah keadaan. Lalu di kepulangannya Suyun dan ibunya dari makam si ayah, tiba-tiba sosok ibu menghilang dari sisi Suyun. Dan terakhir keadaan Suyun yang terikat di ruangan eksekusi Yongsuk. Dan ini baru filmnya tamat. Baiklah, ending yang sangat short sekali. Dan karena memang bukan hanya saya, bahkan banyak artikel dari reviewer film lainnya mengatakan bahwa ending film ini tuh sengaja dijadikan multitafsir. Bisa saja akan ada sequel di mana sebenarnya rasa belum puasnya menikmati damainya hidup bersama ibunya, ternyata Suyun kembali harus kehilangan ibunya karena ternyata Yongsuk di masa lalu masih hidup dan membunuh si ibunya Suyun sebagai upaya balas dendam. Bisa saja.
Tapi bisa juga kalau adegan ending itu adalah karangan dari Soo-hyun saja yang stres akibat hidupnya berantakan. Yang awalnya ia tidak terima atas kehilangan sosok ayah di hidupnya. Dia ingin ayahnya hidup kembali dan menolak sebuah takdir. Sehingga ketika ia bisa bermain dengan waktu dan mengatur takdirnya sendiri, pada akhirnya justru malah ia kehilangan semuanya. Dan masih banyak lagi asumsi lainnya yang bermunculan mengenai ending dari film ini. Mungkin ya, tapi ya bodoh amat lah ya. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.